Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid. Ikhwani fillah, materi kita untuk hari ini silakan dibuka bukunya halaman 125 dari buku Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu. Al-Juz Ats-Tsani. Halaman 125. Kita masih berada di pembahasan siapa saja ya mereka yang dibolehkan atau punya uzur syar'i untuk tidak berpuasa. Ya. Yang kelima dan keenam adalah al-hamil wal murdi' atau wanita hamil dan menyusui. Idza khafatil hamilu 'alal janin, ya kalau wanita hamil ya takut akan keselamatan bayi yang dikandung, au khafatil murdi'u 'ala radi'iha, atau wanita menyusui itu takut akan qillatil laban, ya takut akan kurang air susu ya untuk bayinya, wa nahwu dzalika, ya atau yang selainnya ya dikarenakan karena dia berpuasa, fala khilafa fi annahu yajuzu lahuma al-fitru. Itu tidak ada khilaf di antara ulama kita bahwasanya boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Apa dalilnya? Ya liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafiri syatras salat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi musafir seperdua dari salatnya. Artinya boleh bagi musafir untuk mengqashar yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya syatras salat, yes. Seperdua salat. Wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi as-shaum, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan atau meringankan bagi musafir dan wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Ya. Walakin ikhtalafa al-ulama'u fima yajibu 'alaiha idza aftarata 'ala khamsati aqwal. Tapi ulama kita berbeda pendapat ya. Fima yajibu 'alaiha idza aftarata, apa yang diwajibkan bagi mereka kalau seandainya tidak berpuasa. Ya, itu ada 5 pendapat. Ada 5 pendapat dalam hal ini. Ya, kalau seandainya wanita hamil dan menyusui ini tidak berpuasa, apa hukumnya? Ya, apa yang harus mereka lakukan? Apakah dia harus mengqadha sekaligus juga membayar fidyah, ataukah cuma wajib qadha saja, atau sama sekali tidak membayar qadha dan juga fidyah? Ya, kita akan jelaskan. Yang pertama adalah alaihima al-qadha'u wal it'amu ala kulli yaumin miskinan. Ya, bagi mereka berdua membayar qadha atau bayar qadha yang mengganti di hari yang lain ya sebanyak hari yang ditinggalkan. Kemudian wal it'am, dan juga memberi ya makan atau membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. An kulli yaumin miskin, setiap hari ya satu orang miskin. Ya. Dan ini merupakan pendapat wabihi qala Malik, ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya. Jadi Malik, Syafi'i dan Ahmad ya, harus mereka membayar qadha dan juga membayar fidyah. Wa inda Syafi'iyah, ya kalau kita bilang Asy-Syafi'iyah berarti itu adalah pengikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau Asy-Syafi'i berarti beliau sendiri. Jadi kalau Asy-Syafi'iyah itu berarti pengikut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Wal Hanabilah itu pengikut mazhab Imam Ahmad.
Qala annahuma idza aftarata khaufan ala nafsihima fa alaihim al-qada faqat. Ya. Ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwasanya kalau seandainya misalkan dua-duanya ya tidak berpuasa karena takut juga akan takut akan keselamatan bayinya dan juga takut akan keselamatan dirinya sendiri, ya maka cukup membayar qada saja. Ya cukup membayar qada saja dan tidak membayar fidyah. Atau hanya takut akan keselamatan dirinya. Ya, takut akan keselamatan dirinya dan tidak takut akan keselamatan bayinya atau anaknya, maka sama juga. Ini hanya membayar qada saja. Ya, hanya membayar qada saja. Ya. Tapi kalau takut akan keselamatan bayinya, ya, takut akan keselamatan bayinya, berarti dia harus membayar qada dan fidyah. Ya. Jadi itu pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya. Jadi saya ulangi kembali. Ya, kalau tadi jelas ya, kalau yang pendapat Imam Malik dan Syafi'i dan Ahmad, ya, jadi cukup saja mereka harus membayar qada dan fidyah, ya, karena takut akan keselamatan bayinya, ya, khusus takut akan keselamatan bayinya, ya. Jadi saya ulangi, bahwasanya bagi wanita hamil menyusui, kalau khawatir akan dirinya sendiri, ya, khawatir akan dirinya sendiri, maka cukup membayar qada saja. Ya, khawatir akan dirinya sendiri. Ya. Kemudian kalau khawatir akan dirinya dan bayinya, sama juga, ya dia membayar qada saja dan tidak membayar fidyah. Tapi kalau khawatir akan bayinya saja, ya khawatir akan bayinya saja, ini tadi yang pendapat Imam Malik dan Syafi'i, ya khawatir akan bayinya saja, maka ya harus membayar qada dan fidyah sekaligus. Ya, khawatir akan bayinya saja, ya harus membayar qada dan fidyah ya sekaligus. Ya, walaupun ya tentu ini juga sebagian ulama mengatakan bahwasanya fidyahnya itu bersifat anjuran dan tidak wajib. Ya. Kemudian pendapat yang kedua. Nanti kita akan lihat ya yang mana yang pendapat yang dipilih oleh pengarang pengarang buku. Kemudian yang kedua, pendapat kedua mengatakan bahwasanya alaihi mal qada faqat. Ya, jadi cukup ya mereka membayar qada saja dan tidak membayar fidyah. Ya, di antara kategori yang tadi yang ketiga itu. Jadi tidak ada perbedaan ya. Mereka ya apakah dia takut akan dirinya atau takut akan dirinya dan bayinya atau hanya takut sama bayinya akan keselamatan bayinya, maka cukup saja membayar qada. Ya. Ini merupakan pendapat Al-Auza'i, ya Imam Al-Auza'i wa Thawri wa Abi Hanifah wa ashabuhu wa Abi Thawr wa Abi Ubaid, ya. Jadi mereka mengkiaskan al-hamil wal murdi ini dengan orang sakit dan musafir yang tidak kuat berpuasa. Jadi mereka mengkiaskan hukum al-hamil wal murdi dengan keadaan orang sakit ya, dan musafir. Ya, jadi cukup mengganti saja puasanya di hari yang lain. Ya, ini pendapat kedua. Kemudian pendapat ketiga, alaihi ma al-it'am faqat dunal qada. Ya, cuma mereka hanya diwajibkan membayar fidyah. Ya, mereka hanya membayar fidyah dan tidak mengganti puasanya. Ya, jadi wanita hamil dan menyusui, ya, itu tidak diwajibkan baginya untuk mengkodok puasanya, tapi cukup hanya membayar fidyah. Ya, tanpa melihat yang tadi apakah dia khawatir akan dirinya sendiri
ataukah dia khawatir akan dirinya dan bayinya, atau khawatir akan bayinya saja. Jadi ini umum. Ya, misalnya tidak mesti dia membayar, tidak mesti dia mengkodok usahanya, tapi cukup saja membayar fidyah, ya, memberi makan. Wa huwa aqsu as-sabiq, yaitu kebalikan dari pendapat kedua. Ya. Wa bihi qala Ibnu Abbas, ini merupakan pendapat dari Ibnu Abbas, ya, as-sahabil jalil, Abdullah Ibnu Abbas, dan juga Abdullah Ibnu Umar. Ya, dari kibar as-sahabah, ya, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dan juga merupakan mazhab Ishaq, dan ini yang dipilih oleh Al-Alama Syekh, ya, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya. Jadi dan ini pendapat kuat, ya, kuat juga karena ini merupakan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, ya, dari kalangan, ya, sahabat. Ya, dan ini yang akan menjadi, ini nanti akan dipilih oleh, ya, pendapat ketiga yang akan dipilih oleh pengarang buku. Ya, pendapat yang ketiga bahwasanya mengatakan, ya, mereka cuma wajib membayar fidyah saja dan tidak mesti mengkodok posanya. Jadi apa dalilnya? Ya, Fa'an Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma qala rakhasa lisyahil kabir, ya, diberikan keringanan bagi, ya, diberikan keringanan tidak berpuasa, ya, bagi orang tua, ya, orang tua, ya, orang sudah lanjut usia, wal ajuz al kabirah, ya, fi dzalika wa huma yutiqani as-shaum, ya, mereka ini sebenarnya, ya, sanggup untuk berpuasa, ya, sanggup untuk berpuasa, ya, akan tetapi yuftirani insya, ya, maka kalau mereka ingin tidak berpuasa, ya, silahkan, ya, yuftirani insya, kalau memang ini tidak bisa, ya, fihi masyaqqah, wa yut'imani kulla yaumin miskinan, dan digantikan dengan memberi makan mereka yang keduanya ini memberi makan, ya, setiap hari orang miskin. Wala qada'a alaihima, dan tidak ada qada', ya, bagi mereka berdua, ya. Jadi cukup saja memberi makan. Ya. Kemudian summa nasaha dzalika fil ayati, nah, faman syahida minkum falyasumhu, ya. Saya mengatakan bahwasanya ini, ya, mansuh oleh ayat sebelumnya. Nah, walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa sabata lisyai' al-kabir wal ajuz al-kabira idza kana la yutiqani shaum. Ah, beliau bilang wal hubla wal murdi'. Ya, wanita hamil dan menyusui, idza khafata, kalau takut, ya, apa ininya, wa at'amata kulla yaumin miskinan. Ini dalilnya. Ini perkataan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad wa Abdu Abi Humaid, dan ini hadisnya hasan, ya, hadis hasan, ya, hadisnya hasan. Jadi ini wa at'amata kulla yaumin miskinan, ya. Wal hubla wal murdi idza khafata, ya, mereka takut akan dirinya sendiri atau atas bayinya, maka at'amata, mereka memberi makan, ya, setiap hari orang miskin. Ya. Jadi ini pendapat Abdullah bin Abbas, ya. Jadi ini, ya. Kemudian ini banyak sekali sebenarnya. Kita persingkat saja garisnya, ya, intinya seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, ya, pendapat yang keempat, al-qada'u 'alal hamil, ya, membayar qada' bagi wanita hamil, wal qada'u wal it'am 'alal murdi'. Ya, jadi kalau wanita hamil dia membayar qada' saja, sedangkan al-murdi', ya, yang menyusui, membayar qada' dan juga membayar fidyah. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik, qala bihi Malik, wa huwa qaulu Ibnu Asy-Syafi'iyah, dan juga sebagian dari ulama di mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian al-khamis, yang kelima, pendapat yang kelima, laisa alaihima qada' wala it'am. Ini lebih ekstrem lagi, ya.
Soalnya tidak ada qada dan membayar fidyah. Jadi mazhab Ibnu Hazm, ini pendapatnya mazhab Ibnu Hazm Az-Zahiri, ya mazhab Az-Zahiri. Apa dalilnya? Ya katanya qala wa idza saqata shaum, ya. Kalau misalkan memang tidak ada kewajiban bagi untuk berpuasa, fa ijabul qada alaihima syar'un lam ya'dan lau bihi. Maksudnya kalau memang seperti itu harus ada dalilnya yang jelas bahwasanya harus fa ijabul qada, wajib qada harus, ya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan walam yujibullahu ta'ala al-qada illa 'alal marid. Jadi dalam ayat katanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ya adanya qada kecuali ya bagi orang sakit dan musafir dan haid dan nifas, ya, dan juga yang sengaja muntah, ya. Jadi ini saja yang ada dalilnya dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Ya, selain itu tidak ada disebutkan ya al-hamil wal murdi'. Ya, jadi tidak ada disebutkan bagi wanita hamil dan murdi'. Wanita hamil dan menyusui, yang ada cuma al-marid, al-musafir, al-haid, wan nufasa, wa muta'ammid al-qaid. Ya. Wa amma taklifuhum it'aman fala yajuz li ahadi ijabin yani gharamahu wa lam ya'ti bihi nassun wala ijma'. Jadi ini tidak ada, ya. Jadi kata beliau ya tidak ada qada dan fidyah baginya. Sekarang yang mana yang paling kuat, yang rajih dan dipilih oleh sahibul kitab, ya. Jadi kultu, ya, kata pengarang, ya, wa arjahu hadhil aqwal, dan pendapat yang paling kuat ya di antara yang 5 ini, ya, yang mana pendapat yang paling kuat ya bagi wanita hamil dan menyusui, ya, apa hukumnya, ya, bagaimana kalau dia tidak berpuasa. Wa arjahu hadhil aqwal, dan pendapat yang paling kuat ya dari pendapat ini, annahuma tuftirani, ya, mereka berdua memberi makan, ya, mereka berdua tidak berpuasa, ya, kalau fi masyaqqah, ya, mereka susah, berat, ya. Kemudian watut imani an kulli yaum miskinan, ya, gantinya adalah mereka membayar fidyah. Ya, mereka membayar fidyah dan memberi makan ya satu orang miskin, ya. Wala qada alaihim, dan tidak tidak ada qada bagi mereka berdua. Dan ini merupakan pendapat wa qaul Ibnu Abbas, ini pendapat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa anis sahabat ajma'in. Jadi wala yu'lamu lahuma mukhalifun minas sahabat, tidak ada yang sahabat yang menyelisihi ini, ya, tidak ada sahabat yang menyelisihi pendapat mereka berdua, ya. Summa inna hadits Ibnu Abbas ini baik, jadi seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya ba, ya, kita sudah selesai yang alif, ya, sekarang ba. Man yajibu alaihi al-fitru wa alaihi al-qada, yang wajib baginya wajib, ya, bukan tidak ada pilihan. Pokoknya dia harus wajib berbuka. Ya, tidak wajib baginya puasa, bahkan wajib untuk berbuka, dan juga harus qada. Dan tidak ada perbedaan pendapat di sini, ya. Siapa mereka? Ya, al-haid wan nufasa, ya, wanita haid dan nifas, ya. Jadi itu wajib mereka meninggalkan puasa, dan juga wajib bagi mereka untuk mengqada puasanya. Ya, tidak ada pendapat yang menyelisihi ini. Ya, jadi ajmal ulama'u ala anna al-haid wan nufasa la yasihhu shaumuhuma. Ya, ulama kita, ya, semuanya sudah sepakat, ya, tidak ada perbedaan. Ya, bahwasanya wanita haid dan nifas itu tidak sah puasanya. Nah, dan tidak wajib bagi mereka berdua, wala yajibu alaihima wa yahrumu alaihima, bahkan diharamkan. Nah, wa yajibu alaihima qada'uhu ba'da tuhur, dan wajib bagi mereka untuk mengqadanya setelah suci atau nanti setelah bulan suci Ramadan. Ya, mereka menggantinya di hari, ya, di bulan yang lain. Ya, jadi berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
ya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nam qala ya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsani. Nah, jadi ini termasuk kekurangan ya agama dari perempuan yang mereka tidak sholat ya kalau halangan atau tidak berpuasa ketika halangan juga. Kemudian dalam hadis yang lain dari Aisyah, qala kunna nahidu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kami haid pada Nabi pada pada zaman Rasulullah SAW. Fanu'maru bi qada'is shaum, ya kami diperintahkan untuk mengqadha, menggantikan puasa kami, dan kami tidak wala nu'maru bi qada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Berarti tidak ada ini termasuk dalil bahwasanya salat yang sudah ditinggalkan ya, apalagi kalau misalkan karena unsur kesengajaan, maka tidak ada tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya kita bisa mengqadha ya salat yang sudah ditinggalkan. Ya, cuma harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya kalau memang pernah ya atau sengaja meninggalkan salat. Itu tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya itu harus diqadha ya. Jadi kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'i as-shalah. Ya, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa kami dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat kami. Ya. Kemudian yang selanjutnya masail ya tata'allaqu bil haid wal siyam. Ya. Ada beberapa hal pembahasan yang berkaitan dengan wanita haid dan puasa ya. Idza tahurat al-mar'atul haid ya. Jadi kalau misalkan wanita haid itu sudah suci bersih asna'an nahar ya di siang hari ya, artinya sudah lewat dari pagi setelah terbit fajar ya, setelah terbit fajar ya sampai sebelum terbenam matahari. Idza tahurat asna'an nahar di siang hari fa innama tatamada fi fitriha, fa dia terus ya, tatamada artinya tastamirru ya. Ya, fa innaha tastamirru fi fitriha ya. Mereka ya tetap dalam keadaan seperti itu, artinya tidak wajib ya bagi untuk menahan. Ya silakan makan dan minum. Ya silakan makan dan minum, tentu juga jangan terang-terangan ya. Jadi artinya tetap makan dan minum ya, tapi alangkah baiknya tidak ya terang-terangan di depan orang yang sedang berpuasa ya. Jadi fa innaha tatamada fi fitriha, ya terus dalam keadaan tidak berbuka, tidak berpuasa. Fatakulu wa tashrabu, dan boleh bagi mereka untuk makan dan minum. Wa in qadima zaujuha, ya ketika misalkan suaminya datang dari perjalanan dari musafir dan dia bahwa muftir dan juga suaminya muftir ya, suaminya juga tidak berpuasa, falahu ayu jamiha, maka boleh ya suaminya menggaulinya. Tidak larangan karena dua-duanya dalam keadaan uzur syar'i ya, jadi suami juga uzur syar'i tidak berpuasa dan istri juga beruzur syar'i tidak berpuasa, maka tidak ada larangan bagi mereka berdua untuk ya melakukan hubungan suami istri. Ya. Walaysa laha an tumsika baqiyatal yaum wa niyatus syahri. Tidak ada ya. Jadi itu tetap dalam kondisi memang tidak berpuasa. Kemudian idza tahurat qabla al-fajri. Ya kalau misalkan ya wanita haid ini bersih atau suci sebelum ya terbit fajar, ya sebelum terbit fajar, maka dia wajib untuk berpuasa. Ya kalau dia suci sebelum terbit fajar, ya sebelum terbit fajar, maka wajib baginya untuk berpuasa pada hari itu. Ya walaupun dia akhirkan mandi ya mandi wajibnya. Ya dia mandi wajib ya mungkin setelah sholat subuh itu boleh. Tapi ya dia wajib untuk berpuasa. Ya walaupun mandinya diakhirkan. Ya. Setelah sholat subuh misalkan. Setelah terbit ya fajar, kemudian dia mandi, ya kemudian dia sholat subuh. Ya, tidak ada masalah. Ya, jadi yang penting dia wajib ya kalau dia suci sebelum terbit fajar. Nah ini merupakan pendapat jumhur ulama. Kemudian yang selanjutnya, hal tatanawalul mar'atu dawaan yaqta'ul al-haydha fi Ramadan. Apakah diperbolehkan ya seorang wanita itu
meminum obat, ya, minum obat penghambat haid. Ya, jadi apakah dibolehkan ya akan wanita ya sebelum masuk Ramadan ya supaya dia bisa berpuasa sebulan penuh dan tidak dapat bulannya, ya apakah boleh dia minum obat? Ya. Al-haid ya amrun katabahullahu ala banati Adam. Jadi maksudnya haid adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ya kepada banati Adam, kepada anak cucu Adam ya dari kalangan wanita. Ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walam takun an-niswatu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yatakallafna dzalika liyasumna ramadhana kamilan wa alaihi fala yustabu dzalika. Jadi tidak ada ya didapatkan ya wanita-wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ya takallam artinya mereka apa namanya menyusahkan dirinya ya untuk melakukan hal tersebut ya supaya mereka bisa berpuasa ya penuh di bulan suci Ramadan. Ya tidak ada dalil yang didapatkan. Ya, makanya oleh karena itu alaihi fala yustahabbu itu tidak tidak disunahkan ya dan tidak disunahkan. Ya, tidak disunahkan dan tidak diperintahkan. Ya. Ya, la yustahabbu dan tidak disukai ya. Walakin ya akan tetapi idza fa'alat dzalika kalau dia lakukan itu ya walam yakun hadzal dawa yadurru biha dan obat ini tidak membahayakan dirinya ya mereka melakukan hal tersebut dia minum obat ya supaya tidak dapat haid ya dan obat itu ya menurut medis ya tidak membahayakan dirinya keselamatan dirinya fala ba'sa bihi maka tidak mengapa ya silakan tapi dengan syarat ya tidak membahayakan dirinya. Fa idza tanawalathu wa anqatu ada damuha kana laha hukmu thahira wa tasum. Nah, kalau misalkan dia minum obat itu kalau ternyata memang tidak haid ya selama bulan Ramadan ya maka hukumnya dia seperti ya wanita yang suci dan wajib baginya untuk ya berpuasa dan tidak ada wala i'adat alaiha dan tidak ada puasanya sah ya puasanya sah dan tidak perlu diqada ya seperti itu. Jadi puasanya sah ya. Ya setelah memang ini. Kemudian al-mustahadatu la tamtani'u minas shaum ya yang darah istihadah ya darah penyakit ya yang bukan darah haid. Ya. Jadi itu wajib bagi yang berpuasa. Ya, jadi darah haid ya darah penyakit ya, tidak wajib baginya untuk berpuasa. Ya, wajib baginya untuk berpuasa. Wala min shalat juga wajib baginya untuk sholat. Ya jadi seperti itu ya. Jadi yang wanita istihadah ya, itu tetap wajib bagi untuk sholat dan puasa. Kemudian yang ketiga, man khasyal halaka bi shaumihi fayajibu alaihi al-fitru. Ya, barang siapa yang takut akan keselamatan jiwanya ketika dia berpuasa, maka wajib ya baginya untuk berbuka. Ya. Jadi misalkan saya berikan contoh kecil misalkan ada seorang pekerja ya pekerja keras ya mungkin kuli bangunan atau mungkin petani yang menggarap sawah ya jadi mereka ini tetap wajib untuk berpuasa ya ini sudah dipatuakan bahwasanya tetap wajib bagi mereka untuk berpuasa ya tidak ada dalil bahwasanya mereka ya dari awal sudah meniatkan untuk berpuasa wajib berpuasa. Ya, tapi nanti kalaupun misalkan ya di siang hari ya setelah dia bekerja ya kecapean dan ternyata ya dia khawatir ya kalau dia lanjutkan puasanya bisa membahayakan keselamatan jiwanya maka ya dia seperti hukumnya orang yang sakit. Ya, dia boleh ya silakan berbuka kalau memang ya takut akan keselamatan jiwanya. Ya tapi ya sekali lagi tidak ada bilang karena saya bekerja begini, saya dari awal meniatkan untuk tidak berpuasa. Itu tidak ada. Ya, jadi harus tetap wajib baginya berpuasa. Ya, tapi nanti ya kalau seperti yang saya bilang, ya kalau memang nanti di siang harinya atau
setelah dia bekerja ternyata ya kecapean dan dia takut akan keselamatan jiwanya, maka ya silakan ya berbuka dan nanti digantikan di hari yang lain. Jadi hukumnya sama seperti orang yang sakit. Ya. Wallahu taala alam wa ajar. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Man la yajuzu al-fitru Nah, ini sedikit lagi hak ya kita selesaikan ini hak ya hak man la yajuzu lahu al-fitru ya siapa saja yang tidak boleh sama sekali ya bahkan haram ya tidak boleh sama sekali tidak boleh sama sekali berbuka ya atau meninggalkan puasanya wa huwa kullu muslimin ya setiap muslim ya yang ini merupakan rukun ya. Setiap muslim balik, akil ya berakal, sahih ya sehat, ya ghairu marid tidak sakit, mukim dia bermukim tidak musafir, wal mar'atu thahirah perempuan yang suci dari haid dan nifas. Ini semuanya wajib ya baginya untuk berpuasa. Ya tidak ada uzur, tidak ada keringanan. Ya, jadi orang muslim ya balik, akil ya jadi muslim yang sudah balik yang berakal ya sehat fisik ya mukim dia bermukim bukan musafir kemudian perempuan yang suci dari haid dan nifas maka ini wajib bagi mereka semua ini untuk berpuasa ya tidak ada ya alasan untuk tidak berpuasa ya mungkin ya sekian yang bisa kita sampaikan demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.